Dan tadi juga Anda saya sempat lihat agak kencang Mbak suaranya, maaf. Sedih karena anak-anak juga masih kecil. Karena mungkin karena anak-anak masih kecil dan terus juga terutama juga anak saya juga masih ada yang sakit ya. Jadi apa? Itu papanya yang pasti terus sedangkan terus nggak terlalu udah ditahan gini kan, dan juga udah sidang etiknya juga udah di PTDH juga nggak dapat gaji ya Mbak. Jadi ya apa, berat sih pastinya tuh, karena saya tahu suami saya tuh selama ini kerjanya selalu bilang kerjanya hanya nanti ibadah itu aja. Jadi apa namanya, dia jadikan kerja itu sebagai ibadah, tidak ada, nggak pernah apa untuk berpikiran macam-macam yang memang itu yang aneh-aneh gitu. Alhamdulillah memang selama ini kerjanya emang lurus-lurus aja. Ya tadi ya kurang lebih sudah disampaikan juga tuh dalam pledoi kami di bagian penutup, kami sampaikan bahwa Bapak Arif ini kan usianya sudah memasuki kepala 4 ya, angka 3, dan dia itu nggak pernah belajar untuk menjalani profesi lain gitu ya, dan sekarang posisinya udah di PTDH. Jadi putusan ini tuh sangat berpengaruh karena berapa berat pidana penjaranya gitu ya, berapa lama dia ditahan, itu mempengaruhi apakah dia bisa kembali ke kepolisian atau tidak. Jadi dalam permohonan penutup kami juga menyatakan kami mohon agar majelis hakim mempertimbangkan ini karena supaya dia bisa kembali dan dia bisa bertugas menjadi polisi, karena sejak kecil dan sampai sekarang yang dia tahu adalah ya bekerja itu menjadi seorang polisi gitu. Disuruh jadi cari profesi lain gitu ya, jadi pedagang mungkin kayaknya terlalu tua untuk mulai belajar lagi gitu. Jadi itu yang dimaksudkan dalam pledoi pribadi dan penutup gitu sebagai yang kemanusiaan. Suami Anda ini pada akhirnya seperti dijebak oleh Verdi Sambo begitu. Tadi suami Anda menyampaikan bahwa dia tidak tahu menau tentang skenario yang dibangun oleh Verdi Sambo dan kejadian yang terjadi di Duren 3. Tanggapan Anda terhadap Verdi Sambo selaku pimpinan suami Anda seperti apa? Ya, saya rasa Pak Verdi Sambo sebelum adanya kasus ini, saya rasa Pak Verdi Sambo ingin bekerja dan tentu saya rasa sebagai pemimpin selalu yang baik, tapi saya tidak mengira bahwa kan tega dengan anak buahnya semua menggeret semua dengan kebohongan dan menjerumuskan kita ke dalam jurang yang luar biasa dan menghancurkan, saya rasa bukan hanya menghancurkan karir, tapi menghancurkan kehidupan baik suami dan juga keluarganya semua. Saya rasa juga hancur ya dengan adanya kasus ini. Jadi sebenarnya yang hancur tuh bukan cuma Joshua gitu Ya. Keluarga Joshua hancur, tetapi sebenarnya yang hancur itu keluarga Arif juga hancur, keluarga semuanya hancur, keluarga Pak Hendra Kurniawan, Pak Agus, keluarga Baikuni, keluarga Irfan, semuanya hancur. Jadi bukan hanya keluarga Joshua, sudah pasti lah ya itu luar biasa ya, luar biasa. Tapi untuk keluarga mereka juga yang saya lihat juga hancur. Dan dia dari pihak keluarga apa masih mengupayakan banding mungkin terkait vonis PTDH Pak Arif? Insya Allah kami juga akan banding karena kita nanti pastinya dengan melihat hasil dari banding insya Allah dengan kami berharap para majelis hakim dapat memberikan yang seadil-adilnya seringan-ringannya sehingga menjadi bekal supaya nanti suatu sebagai waktu banding nanti ya sebagai kayak apa namanya itu kayak jadi ya bisa kembali berdinas lah. Artinya ada pesan nggak yang ingin Anda sampaikan ke Kapolri? saya rasa Jangan mohon keputusannya nantinya Bapak dapat memberikan kebijaksanaan Bapak dalam keputusan banding nanti sehingga suami saya yang telah memberikan hati, waktu dan kerja kerasnya selama ini selama 21 tahun berdinas dengan tiada celah apa dapat menjadi pertimbangan dari Bapak untuk memberikan hasil keputusan bandingannya dan sehingga dapat diterima kembali di institusi. Mbak, Pak Arif kan sempat bilang katanya Mbak sempat curhat karena anaknya ketakutan gitu. Gimana Dalam Mbak? keterangan terdakwa Pak Arif sambil menangis bilang Anda sebagai istri sempat mengkhawatirkan keselamatan anak-anak. Boleh diceritakan saat berdiskusi dengan suami? Kebetulan setelah sidang yang
waktu itu yang sewaktu Mas Arif ada pertentangan antara kesaksian Mas Arif dan sama Pak Sambo itu. Namun setelah itu besoknya kalau nggak salah saya berkunjung ke Mas Arif ke rutan. Terus sudah itu saya bilang, ini bagaimana ya, kok saya jadinya takut. Karena memang kan ya bagaimanapun udah Pak Sambo, imajinasi udah macam-macam karena lah. Pak Sambo Iya. kan ini sudah memang kuasanya juga luar biasa. Jadi saya waktu itu langsung kepikirannya itu anak-anak gimana ya, ini kan ya ajudan aja gitu, begini keadaannya gitu, yang tinggal bersama mereka setiap harinya itu begini kondisinya. Terus waktu itu khawatir dengan keselamatan anak-anak karena ya ini pastinya apakah kesaksian dari Mas Arif waktu itu jadi semakin memojokkan memojokkan Pak FS Iya. Jadi khawatir kalau nantinya ada tindakan nekat atau apa gitu kepada keluarga kami. Jadi memang betul waktu itu saya menyarankan sama Mas Arif untuk gimana kalau kita semua sembunyi dulu karena takut ada apa-apa sama anak-anak akibat dari ini. Apakah di awal-awal kasus Anda dan keluarga pernah merasa ada intimidasi atau ancaman? Imajinasi aja mereka udah terintimidasi dengan Pernah imajinasi ada mereka. muncul baik teror misalnya telepon atau yang Pernah ada lewat- ancaman nggak, Ada Mbak? nggak? Pernah nggak? Merasa atau mengalami? Dia terancam dengan imajinasi. Merasa tidak. Terima kasih ya Mbak ya, Mbak. Terima kasih. Semangat selalu Mbak.